Rabi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya, Dele Kesaputri, dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Ruwai Jurai. Dan inilah Ruwai Jurai selengkapnya. Orang tua mahasiswa Unila korban kekerasan senior laporan ke Polda Lampung. Pohon tumbang timpah penginapan dan seorang pekerja. PT PN 4 Regional 7 dorong talenta muda lewat program POMCO Goes to School. Berita pertama di Ruwai Jurai pemirsa, orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital 2024 Universitas Lampung, almarhum Muhammad Pratama Wijaya yang tewas usai mengikuti pendidikan dan pelantikan dasar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan, akhirnya melapor ke Polda Lampung. Orang tua mahasiswa Unila korban kekerasan senior membuat laporan ke Polda Lampung. Orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital 2024 Universitas Lampung, almarhum Muhammad Pratama Wijaya yang tewas usai mengikuti pendidikan dan pelantikan dasar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan, akhirnya melaporkan ke Polda Lampung. Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, orang tua Muhammad Pratama Wijaya Kusuma, korban dugaan kekerasan Diksar Mahapel Unila mendatangi Polda Lampung. Kedatangannya ke Polda Lampung untuk menuntut keadilan atas tewasnya almarhum Pratama yang diduga akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh seniornya saat berlangsung Diksar Mahapel pada November 2024 lalu. Orang tua korban juga melaporkan dugaan kekerasan fisik yang menewaskan korban agar kasusnya diusut hingga tuntas. Dalam laporannya ke Polda Lampung, kuasa hukum keluarga korban membawa sejumlah barang bukti berupa hasil foto scanning, foto korban setelah dioperasi, foto korban saat diksar, dan juga foto sejumlah luka di tubuh korban. Dengan melaporkan kasus tewasnya Pratama ke Polda Lampung, orang tua korban berharap kasus tewasnya Pratama diusut hingga tuntas dan meminta pelaku yang menyebabkan Pratama Wijaya Kusuma tewas dihukum setimpal. Keluarga korban juga membantah pernyataan Dekan FEB Unila yang menyatakan Pratama meninggal dunia karena tumor otak, bukan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh senior saat mengikuti Diksar Mahapel FEB Unila. Orang tua korban, Wirnawani, mengatakan almarhum Pratama tidak memiliki riwayat penyakit berat selama ini. Putranya jika sakit hanya batuk dan flu saja. Wirna juga menuturkan para pelaku dan pihak dekanat FEB Unila harus bertanggung jawab atas kematian putranya. Menurutnya, korban untuk kali pertama dirawat di rumah sakit setelah mengalami penyiksaan selama diksar. Saat itu dokter menjelaskan adanya penggumpalan darah di bagian kepala korban. Ia pun menyebutkan bahwa anaknya mengaku ditendang di bagian dada dan perut oleh seniornya, bahkan diinjak-injak. Wirna sempat ikut melapor namun korban pun melarangnya. Waktu kita pulang dari dokter Melan disuruhnya sore itu harus ke Abdul Muluk. Kata dia harus ditindaklanjutin karena udah di scanning, ternyata dia ini ada gumpalan darah sama cairan dia ini tidak lancar, makanya dia kram ini katanya. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Polda Lampung telah menerima laporan dari orang tua mahasiswa Universitas Lampung almarhum Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang diduga meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dan pelantikan dasar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan. Polda segera selidiki kematian mahasiswa Unila yang diduga dianiaya oleh seniornya. Polda Lampung telah menerima laporan orang tua mahasiswa Universitas Lampung almarhum Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang diduga meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dan pelantikan dasar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan laporan orang tua korban telah diterima dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan tahap penyelidikan. Yuni menjelaskan dari penerimaan laporan tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung untuk melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan itu untuk membuat kasus ini menjadi terbuka.
Ia pun mengungkapkan Polda Lampung berkomitmen untuk mengungkap kasus tewasnya korban secepatnya secara profesional dan juga transparan. Ia pun menambahkan pihaknya juga akan segera mengumpulkan sejumlah barang bukti dan saksi-saksi terkait insiden yang menewaskan salah seorang mahasiswa. Dan komitmen kami akan menindaklanjuti dan akan mengungkap kasus ini secepatnya. Intinya profesional, transparan, semuanya itu akan menjadi komitmen kita ya dalam segala penanganan kasus. Sebelumnya, orang tua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Bisnis Digital 2024 Universitas Lampung, almarhum Muhammad Pratama Wijaya yang tewas usai mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan, akhirnya melapor ke Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Ratusan mahasiswa Universitas Lampung menggelar aksi 1000 lilin untuk 40 hari meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma. Aksi yang digelar di area kampus setempat ini sekaligus menuntut keadilan bagi korban yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya. Tuntut keadilan kematian Pratama, ratusan mahasiswa Unila gelar aksi 1000 lilin. Ratusan mahasiswa Universitas Lampung menggelar aksi 1000 lilin untuk 40 hari meninggalnya M. Pratama Wijaya Kusuma. Aksi yang digelar di area kampus tempat ini juga sekaligus menuntut keadilan bagi korban yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya. 40 hari wafatnya almarhum M. Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung yang meninggal dunia diduga mengalami kekerasan fisik dari seniornya. Ratusan mahasiswa menggelar aksi 1000 lilin dan doa bersama di kampus setempat. Aksi mahasiswa ini diharapkan dapat mempercepat proses pengusutan kasus tewasnya Pratama berjalan sesuai harapan dan terciptanya keadilan untuk Pratama. Aksi damai 1000 ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus seruan keadilan atas meninggalnya Pratama usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila. Koordinator aksi, Zidan Al-Zakri menegaskan aksi 1000 merupakan bentuk moral terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya pengawalan kasus meninggalnya Pratama diusut hingga tuntas. Menurutnya, aksi damai 1000 lilin juga sekaligus bagian untuk mendapatkan keadilan bagi Pratama, karena hingga saat ini pihak kampus belum menindaklanjuti kasus kematian Pratama tersebut. Sebagai simbolis kita bahwa lilin merupakan sebuah bentuk cahaya yang memang dia secara kekuatannya tidak terlalu besar, tapi secara ketahanannya insya Allah dia selalu hidup. Itu yang kita harapkan, bahwa kedepannya di dunia pendidikan tidak perlu selalu melakukan keadilan, tapi keadilan harus ada sebagaimana mestinya, sebagaimana fitrahnya. Diketahui Muhammad Pratama Wijaya Kusuma merupakan mahasiswa jurusan Digital Bisnis angkatan 2024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang diduga meninggal dunia seusai mengikuti Diksar. Selain mengalami penggumpalan darah di kepala, korban juga mengalami sejumlah luka di tubuhnya seperti di leher, di bagian siku tangan kiri, dan di atas perut. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Pohon tumbang timpa penginapan dan seorang pekerja. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media,
laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tertiup angin kencang, pohon berdiameter 1,5 meter di Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tumbang menimpa penginapan dan melukai seorang pekerja renovasi. Pohon tumbang timpa penginapan dan seorang pekerja. Tertiup angin kencang, pohon berdiameter 1,5 meter di Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung tumbang menimpa penginapan dan melukai seorang pekerja renovasi. Pohon berjenis kedondong hutan tumbang setelah tertiup angin kencang, sehingga menimpa sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Pangeran M. Noer, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat. Berdasarkan keterangan Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung, Edi Susanto, akibat pohon tumbang tersebut, satu orang warga mengalami luka di bagian kepala akibat terkena pecahan material asbes. Meskipun sempat dirawat di rumah sakit, korban telah kembali ke rumah setelah mendapatkan 5 jahitan di bagian kepala. Dan untuk proses evakuasi pohon telah dilakukan oleh BPBD dan mengerahkan sejumlah personilnya. Menimpa penginapan yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan ada salah satu korban luka di kepala tertimpa pecahan asbes. Sudah kita lakukan penanganan untuk pohon tumbang, kemudian korban pun sudah kita evakuasi ke rumah sakit. BPBD menghimbau kepada masyarakat jika menemukan pohon yang berpotensi tumbang untuk segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung supaya dapat dievakuasi sebelum menimbulkan bencana. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pemantauan hewan kurban yang ada di lapak-lapak di kabupaten kota. Adapun pantauan tersebut dilakukan sebagai pengawasan dan pemastian kondisi kesehatan hewan. Pemprov Lampung pantau lapak kurban, pastikan kondisi hewan sehat. Pemerintah Provinsi Lampung melakukan pemantauan hewan kurban yang ada di lapak-lapak di kabupaten dan kota. Adapun pantauan tersebut dilakukan sebagai pengawasan dan memastikan kondisi kesehatan hewan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan pengawasan tersebut sebagai salah satu tugas tiap tahunnya yang sudah dilakukan sejak H-14. Selanjutnya, pada H-3 sampai hari H, pihaknya akan mulai memeriksa hewan yang akan dipotong seperti di masjid atau lokasi organisasi yang melakukan pemotongan hewan. Ia pun mengatakan, dalam pengawasan dirinya melihat kondisi hewan apakah sesuai usianya, kesehatannya, hingga performa hewannya. Ia pun menghimbau agar para pedagang memperhatikan kandangnya, karena jika kandang tidak bersih jadi salah satu penyebar penyakit. Kita bersinergis dan berkolaborasi untuk memeriksa hewan-hewan ternak kita yang ada di lapak-lapak agar konsumen merasa terjamin ya bahwa hewan-hewan yang ada di lapak-lapak ini adalah hewan-hewan yang sehat. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Seorang warga negara asing asal Cina dilaporkan kepada polisi, diduga membawa kabur dan mencabuli remaja putri di bawah umur di sebuah penginapan di Bandar Lampung. Saat ini warga negara asing itu masih dilakukan detensi di kantor imigrasi Bandar Lampung. Warga negara asing asal Cina diduga cabuli anak di bawah umur ditangkap. Diduga membawa kabur dan mencabuli remaja putri di bawah umur, seorang warga negara asing asal Cina dilaporkan kepada polisi. Warga negara tersebut mencabuli korban yang dikenalnya melalui media sosial di sebuah penginapan di Bandar Lampung. Saat ini, warga negara asing itu masih dilakukan detensi di kantor imigrasi Bandar Lampung sambil menunggu proses penyelidikan dari kepolisian.
Warga negara asing asal Cina yang bernama Xin Li, 31 tahun, masih menjalani detensi atau penahanan di kantor imigrasi kelas 1 Kota Bandar Lampung. Warga negara asing itu sebelumnya dilaporkan telah membawa kabur dan diduga mencabuli remaja putri di bawah umur asal Kabupaten Lampung Barat. Peristiwa itu terungkap setelah pihak keluarga pelapor mengetahui putrinya berinisial BG yang berumur 16 tahun dibawa oleh warga negara asing itu ke sebuah kamar penginapan yang berada di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada akhir bulan Mei 2025 lalu. Menurut pihak imigrasi, penahanan terhadap warga negara asal Cina ini setelah menerima pelimpahan dan koordinasi dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung karena dilaporkan diduga melakukan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam pemeriksaan pihak imigrasi, warga negara asing Xin Li itu datang ke Provinsi Lampung dengan menggunakan visa kunjungan untuk mengunjungi teman wanitanya yang masih di bawah umur. Keduanya pun berkenalan melalui media sosial serta membuat janji bertemu di wilayah Kota Bandar Lampung. Pihak keluarga yang curiga putrinya tidak pulang selama 1 hari kemudian mendapati keberadaannya di sebuah kamar penginapan di wilayah Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung dengan seorang pria yang merupakan warga negara asing asal Cina. Keluarga kemudian membawa warga negara asing tersebut ke Mapolresta Bandar Lampung serta membuat laporan tentang dugaan pencabulan anak di bawah umur karena di dalam kamar ditemukan beberapa alat kontrasepsi. Warga negara Cina ini ke Indonesia tujuannya adalah mengunjungi pacarnya yang baru dikenal itu kurang lebih akhir tahun atau awal tahun yang lalu melalui media sosial. Polisi sudah menerima laporan resmi dari pihak keluarga serta masih melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan aksi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menurut polisi, sejauh ini terkendala masih menunggu hasil visum dari rumah sakit untuk melakukan proses hukum lebih lanjut terkait laporan dari keluarga korban. Namun, polisi sudah meminta keterangan korban dan keluarga sebagai dasar bahan penyelidikan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan karena kita terkendalanya kan itu harus melalui visum, kemudian ada pemeriksaan patologi, klinis, dan lain sebagainya. Nanti dari itu baru kemudian kita bisa simpulkan apakah benar terjadi tidak gejala persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dalam kasus ini, pihak imigrasi masih terus berkoordinasi dengan Polresta Bandar Lampung guna menentukan proses hukum dan pelanggaran terhadap warga negara asing asal Cina tersebut. Jika terbukti melakukan tindak pidana, pihak imigrasi akan menyerahkan proses hukumnya kepada polisi. Namun, jika tidak ditemukan unsur pidananya, pihak imigrasi akan melakukan penindakan sesuai Undang-Undang Keimigrasian. Warga negara asing itu dapat dikenakan proses penahanan dan denda administratif serta dilakukan deportasi ke negara asalnya. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. PTPN 4 Regional 7 dorong talenta muda lewat Pamko Goes to School. Tetaplah bersama kami di Ruwai Jurai. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Science 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen
untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. PTPN 4 Regional 7 meluncurkan inisiatif edukasi bertajuk PAMKO Goes to School yang menyasar SMK Negeri Pertanian Pembangunan di Lampung Selatan. Program ini bertujuan memperkenalkan peran strategis BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit sekaligus membuka peluang praktik kerja bagi siswa di pabrik sawit milik PTPN 4 Regional 7. PTPN 4 Regional 7 dorong talenta muda lewat program PAMKO Goes to School. PTPN 4 Regional 7 meluncurkan inisiatif edukasi bertajuk PAMKO Goes to School yang menyasar SMK Negeri Pertanian Pembangunan di Lampung Selatan. Program ini bertujuan memperkenalkan peran strategis BUMN di sektor perkebunan kelapa sawit sekaligus membuka peluang praktik kerja bagi siswa di pabrik sawit milik PTPN 4 Regional 7. Jajaran PTPN 4 Regional 7 menyerahkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan ke sekolah sebagai bagian dari komitmen korporasi terhadap pengembangan SDM dan lingkungan sekitar, berupa sarana prasarana belajar yaitu 3 unit personal komputer. Region Head PTPN 4 Regional 7, Denny Ramadan menjelaskan bahwa kelapa sawit bukan hanya komoditas unggulan nasional, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat. Denny berharap siswa dapat memahami sawit terbarukan, tidak hanya memahami teori saja, tapi juga melihat praktik langsung, mulai dari proses produksi hingga teknologi mesin pabrik sawit. Dengan bantuan yang diberikan, harapannya para siswa bisa lebih mengenal teknologi di bidang pertanian. Denny juga menjelaskan bahwa kompetensi industri sawit global makin ketat, terutama dari Thailand dan Malaysia yang punya iklim yang serupa. Oleh karena itu, penguasaan teknologi dan manajemen perkebunan mutlak diperlukan. Dukungan kuat dari pihak sekolah dan pemerintah, Margi Prasojo, Kepala SMK Pertanian Pembangunan Lampung, menyambut baik kolaborasi ini karena membuka wawasan baru bagi para siswa dan guru. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Risna Intiza, menyoroti sinergi ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan berbasis industri. Ia pun berharap generasi muda di Lampung lebih siap bersaing dan punya semangat membangun sektor perkebunan lewat penguasa teknologi. PAMKO Goes to School ini sebenarnya program prioritas dari PAMKO untuk bagaimana meningkatkan kapasitas kompetensi dari rekan-rekan di dunia pendidikan untuk siap masuk ke dunia kerja khususnya di perkebunan gitu. Jadi salah satu poinnya adalah bagaimana nanti kita mempersiapkan teman-teman anak didik kita supaya siap masuk ke dunia kerja di perkebunan khususnya. Itu benar-benar istilahnya membuka, mencerahkan kita semua sehingga kedepannya bahwa kita nggak akan ragu-ragu lagi bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang benar-benar merupakan satu anugerah bagi provinsi kita, negara kita. Jadi kami sangat senang atas kerjasama ini, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, menginginkan kerjasama. Jika memang akan disiapkan oleh Pak Direktur juga tentang kerjasama kunjungan ke PT PAMKO sendiri. Nah itu juga menginginkan, membuat kami semangat untuk menggerakkan anak-anak tentang pilihan pekerjaan yang ada di SMK Pertanian ini, salah satunya perkembangan kelapa sawit tersebut. Para siswa-siswi tampak antusias dengan memaparkan regional area tentang sawit. Terbukti beberapa pertanyaan dari siswa diajukan dalam agenda tersebut. Dari Lampung Selatan, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan jika beberapa program kerja utama yang masuk ke dalam 100 hari kerja telah berjalan di lapangan. Program 100 hari kerja Gubernur Lampung berjalan sesuai target. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan jika beberapa program kerja utama yang masuk ke dalam 100 hari kerja telah berjalan di lapangan. Menurutnya, program kerja yang masuk ke dalam 100 hari kerja tersebut seperti perbaikan jalan, bantuan dryer kepada petani, bantuan pupuk organik cair, hingga pelatihan vokasi.
jalan kita sudah running semua, sudah jalan semua, baik di jalan provinsi ataupun ada 400 titik jalan desa ya, semua desa. Dryer sudah berjalan, pembuatan cair sudah berjalan, vokasi sudah berjalan, ini sudah berjalan semua program di desa itu. Kita tunggu aja manfaatnya buat desa dengan program. Sementara itu, Kepala Badan Perancangan Pembangunan Daerah Lampung, Elvira Umi Hanani, mengatakan Pemprov Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza terus mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai program prioritas dalam 100 hari kerja. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi desa, transformasi sektor pertanian, peningkatan pelayanan publik, serta pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemprov Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah telah meluncurkan layanan Samsat Digital Drive-Thru yang kini tersedia di depan kantor Gubernur Lampung dan perpustakaan daerah. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan langsung terhubung dengan organisasi perangkat daerah terkait. Jika pengaduan berada dalam wewenang pemerintah kabupaten atau kota, maka akan diteruskan ke daerah masing-masing. Ia pun menegaskan dengan memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah Provinsi Lampung berharap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di perkotaan, namun benar-benar tumbuh dari akar rumput di desa. Selain meningkatkan pelayanan publik terintegrasi dalam satu platform, ini juga platform untuk masyarakat memberikan laporan-laporan atau pengaduan kepada pemerintah provinsi. Mungkin selama ini ada yang netizen di media sosial gitu, ada yang mungkin langsung WA ke Pak Gubernur, Ibu Wagub. Nah, sekarang kita siapkan platformnya. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Ruwai Jurai hari ini. Saya Dela Eka Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.